akan menganalisis dari isi Undang-Undang Dasar 1945. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Margaret Bangun dan Saya Keisha Dwi Arlinka. Oke, jadi di sini kami tuh memiliki 10 poin dari analisis kami di Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah landasan negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum tertinggi dan sumber segala peraturan. Yang kedua adalah pembukaan, yaitu membuat tujuan negara, dasar negara atau Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah bentuk negara. NKRI sebagai negara kesatuan dengan pemerintahan presidensial. Yang keempat adalah prinsip kedaulatan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kelima adalah pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, yang keenam yaitu adalah HAM. Dijamin pada pasal 28A sampai 28C, mengatur hak hidup, kebebasan, keadilan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu ekonomi daerah. Daerah berhak mendapatkan kewenangan mengatur diri atau desentralisasi. Yang kedelapan yaitu amandemen. Amandemen ini menghasilkan sistem yang lebih demokratis, pemilu langsung, pembatasan masa jabatan, hingga pembentukan DPR dan MK. Dan yang kesembilan adalah kelebihannya. Kelebihannya itu demokratis, menjamin HAM, memiliki sistem check dan balance. Dan teman-teman, ketika ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Adapun yang ke-10 yaitu kelemahan atau kekurangannya. Itu tuh masih ada tumpang tindih dari kewenangan dan beberapa pasal yang multi tafsir. Oke teman-teman, jadi sekianlah 10 poin yang dapat kami jelaskan di analisis dari isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan singkat antara Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan dengan Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak yang berfokus pada perubahan paling penting dan implikasinya. Yang pertama itu tentang perubahan. Yang akan kita bahas pertama, perluasan definisi anak. Undang-Undang Amandemen menegaskan bahwa anak, termasuk yang masih dalam kandungan, perlu diperluas jangkauan perlindungan ke fase prenatal. Nah, yang kedua, hak kesehatan sejak prenatal. Kewajiban negara atau Pemda dan orang tua untuk memenuhi kesehatan anak sejak dalam kandungan ditambah atau diperjelas. Nah, yang ketiga itu penguatan ketentuan pidana. Ditambahkan pasal-pasal baru dan diperberat sanksi untuk tindak pidana terhadap anak. Misalkan kekerasan seksual, eksploitasi, diskriminasi, aborsi ilegal. Tujuannya, efek jera dan perlindungan lebih konkret. Nah, yang keempat itu, perlindungan khusus diperluas. Kategori anak yang mendapat perlindungan khusus termasuk korban trafficking, bencana, anak berhadapan hukum, penyandang disabilitas dibuat lebih rinci dan mendapat rehabilitas atau pemulihan. Nah, yang selanjutnya itu implikasi praktis. Yang pertama itu lebih luas tetapi kompleks. Perlindungan prenatal membuka isu sinkronisasi dengan KUHP dan aturan kesehatan atau MIS pengecualian aborsi. Nah, yang kedua itu penegakan dan anggaran menentukan efektivitas. Teks undang-undang memperkuat kewajiban dan sanksi, tetapi keberhasilan bergantung pada peraturan pelaksana, kapasitas daerah, dan pendanaan. Nah, langsung saja kita masuk ke kesimpulan kalimat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperluas cakupan dan mengeluarkan sanksi dibanding Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terutama dengan memasukkan perlindungan prenatal, memperjelas hak kesehatan, dan memperberat ancaman pidana, tetapi efektivitasnya bergantung kuat pada harmonisasi aturan dan implementasi di lapangan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi yang pertama itu adalah apa itu HAM. Nah, jadi HAM adalah hak dasar
yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak bisa dicabut, dan wajib dilindungi oleh negara. Artinya, siapapun kita, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial, kita semua punya hak yang sama. Nah, jadi undang-undang ini menegaskan beberapa prinsip. Yang pertama itu HAM berlaku untuk semua orang, tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh dikurangi secara sewenang-wenang. Nah, jadi selanjutnya terdapat beberapa hak yang utama yang dijamin dalam undang-undang ini. Yang pertama itu adalah hak untuk hidup. Jadi kita itu nggak boleh dibunuh, disiksa, atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Yang kedua adalah hak kebebasan pribadi, seperti kebebasan memilih agama, baru keyakinan, kerjaan, dan tempat tinggal. Lalu yang ketiga itu adalah hak atas rasa aman, yaitu bebas dari penangkapan, baru kekerasan, dan penyiksaan. Kemudian juga ada hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Selain itu ada pula hak dalam lingkungan keluarga dan sosial, hak mendapat pendidikan, baru hak kesehatan, dan informasi. Dan yang terakhir itu adalah hak ekonomi, seperti hak untuk bekerja, mendapat upah yang layak, dan memiliki harta. Nah, itu dialah teman-teman gambaran umum tentang HAM menurut Undang-Undang 39 1990 ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kewajiban dan penegakan HAM oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kisah Buterigan. Di sini saya akan melanjutkan bagian kedua yang telah dijelaskan oleh kawan saya Abram, yaitu kewajiban dan penegakan HAM. Selain hak, setiap orang juga memiliki kewajiban, yaitu menghormati orang lain, menaati hukum, dan tidak menyalahgunakan kebebasan. Undang-undang ini melarang diskriminasi, perbudakan, penyiksaan, dan penahanan tanpa dasar hukum. Dalam proses hukum, setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti, berhak mendapatkan bantuan hukum dan diperlakukan secara manusiawi. Undang-undang ini juga memberi perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat. Untuk penegakan HAM, negara wajib mencegah dan menindaki pelanggaran serta memulihkan hak korban. Selain itu, Komnas HAM dibentuk untuk menerima laporan dan menyelidiki kasus pelanggaran. Sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.